Selamat datang kembali di channel Airsofters Purwokerto. Kali ini saya akan membahas sebuah unit yang semenjak saya beli atau saya punya ini belum pernah direview sama sekali, tapi sering nongol di beranda shorts. Ini seperti biasa produk dari Arcturus, ya kan? Produk dari Arcturus. Ini jenisnya AIK. Kemudian termasuk seri yang cukup mewah karena ini kebetulan seri AK yang saya punya. Ada dua jenis AK yang saya punya, yaitu AK yang akan kita bahas ini, kemudian yang satu adalah Vitiaz dari Arcturus juga. Kalian bisa cek teman-teman ini. Nah, jenisnya Arcturus AK K9. Oke, jenisnya model AK 47 ya. AK74 modelnya seperti itu. Kita cek dalamnya teman-teman. Arcturus ini seperti biasa dilengkapi dengan kabel DIN yang ya hampir semua Arcturus ciri khasnya dia memiliki kabel DIN ini, jadi kita tidak perlu bingung untuk menyambungkan antara baterai kita dengan unit AIK-nya. Kemudian ada magnet dan ada patch spesial. Ini masih oke semua ya, masih segel teman-teman. Kemudian buku manual, stiker dulu kita bahas stiker. Ya, seperti biasa stiker ada. Kemudian buku manual, dimana buku manual ini Arcturus K9 ini sudah dicek FPS-nya sebesar 5 kali percobaan dengan suhu ruangan di 25 derajat Celcius. Tembakan pertama 402, meningkat 404, 406, 408, 410. Jadi dia ada peningkatan setiap kali menembak ya. 222 gitu teman-teman. Oke. Langsung saja kita ke unitnya. Di depan saya sudah ada AK K9, di mana ini keluaran dari Arcturus, merupakan seri yang termasuk mewah teman-teman. Kalian perhatikan dari segi bodinya, ya kan, mengkilat. Kalian bisa cek, menarik banget ini, sangat compact. Dimana hampir keseluruhan bahannya itu metal. Bahannya dari ujung ke ujung tuh hampir semuanya metal. Hanya beberapa yang model nilon polimer ya. Dengan panjang kurang lebih 80 cm. Jadi termasuk AK yang cukup pendek. Nah, kalau saya lebih suka emang unit kalau yang AK emang enak yang pendek-pendek ya menurut saya. Tapi kalau lain halnya kalau yang senang-senang yang panjang nih. Karena dari segi beratnya dia cukup, sebenarnya masuknya cukup ringan, kategori ringan, karena hanya 3,5 kg saja. Jadi bayangkan Anda punya unit AK dengan berat 3,5 kg sebelum dipasangi attachment lainnya. Seperti ini saya tambahkan model red dot ya. Ini saya tambahkan biar tampilannya lebih keren. Oke. Seperti saya jelaskan tadi, di bagian hampir semua bagiannya menggunakan bahan metal. Di bagian depan flash headernya ini kalian bisa cek 14 CCW. Sudah mirip-mirip seperti model Barrett ya flash headernya ya. Kemudian bahannya juga metal, anodized, aluminium. Bahan wristnya ini juga kalian bisa cek, aluminium, anodized, model CNC gitu teman-teman. Bagian outbarnya juga demikian, aluminium, anodized, CNC ya. Yang menarik, dia di bagian depan dilengkapi dengan rel, sehingga akan memudahkan kita pada saat akan memasangkan seperti kalau di atas mungkin unpack bisa, atau buat red dot. Kemudian bagian kanan dan kiri ini bisa dilengkapi juga sama center teman-teman. Walaupun itu juga dilengkapi dengan pisirnya, sudah dilengkapi model AK ya. Hampir semuanya menggunakan bahan metal. Ini dust covernya juga metal, kemudian selektornya juga metal. Bagian dalamnya sudah dilengkapi dengan gearbox jenis V3. Yang menarik di sini, V3-nya ini diklaim dia itu, saya tadi cek mana ya, zinc die casting. Jadi dia sudah menggunakan
kayak semacam bahan yang cukup bagus gitu teman-teman. Nah, di bagian buat penyimpanan baterai teman-teman, kalian bisa cek ini tersusun sangat rapi, ya kan. Jadi kalian akan memudahkan buat kalian untuk menyimpan baterai atau menggunakan baterai jenisnya lilin ya, 1200 gitu teman-teman. Kemudian dari hop up-nya dia sudah model rotary teman-teman ya, kalian bisa cek ini. Kemudian ada ini modelnya udah QD, jadi mudah buat mengganti springnya teman-teman. Oke, kita pastikan lagi. Nah, cuma saya emang kecewanya kenapa dibandingkan sama AK saya yang lain atau yang sudah kemarin dari Vityas ya. Vityas itu lebih enak. Kenapa? Karena sudah ada engselnya teman-teman. Jadi ketika kita buka tutup, kita tidak perlu repot-repot masang seperti ini. Ya walaupun sebenarnya tidak terlalu repot ya, tapi ini ada effortnya sedikit gitu. Karena ini harus posisi model seperti AK, Cima dan lain-lain gitu teman-teman. Popornya seperti model M4 ya, bukan popor AK atau Zenithco, tapi menurut saya ini cukup compact ya, bentuknya juga bagus teman-teman. Dinamonya walaupun standar tapi lumayan, ini sudah 16.000 rpm ya. Jadi dengan kondisi dinamo ini, kemudian dengan piston dan springnya yang sudah ada, AK K9 ini sanggup memuntahkan ya, tadi saya sebut FPS nya sekitar 400 FPS. Jadi menurut saya ya rata-rata standar AK emang 400an teman-teman, karena rata-rata hampir panjang gitu. Kemudian roofnya ini masih kecil, menurut saya hanya 12. Ketika kita ngebus hanya 12. Kemudian gearboxnya material ini steel powder metallurgy. Jadi istilahnya ini memang kalau Acturus kayaknya udah mulai ya dalemannya udah oke lah sebenarnya, tidak perlu kita ganti-ganti pun dia sudah siap main teman-teman. Sudah ada MOSFET-nya juga, sekringnya ya. Kemudian apa nih menarik nih, inbarnya 6. Oke, paling itu aja sih yang udah ya, yang lain-lain hampir sama lah. Oh ya, untuk mic-nya teman-teman nih kita cek. Ini kita dapat 2 ya, mic-nya tuh dapat 2. Ada tipikalnya, ada pilihannya, tapi saya yang dapat ini hanya model ini ya. Jadi 2 ini pilihannya, atau dapat 1 tapi yang sanggup menampung 320 BB. Kalau ini ada pilihannya, jadi yang satu ini 30 ya kan, 30 BB. Tapi katanya sih bisa diotak-otik, nggak tahu model yang hampir sama atau belum tahu saya ini. Ini hanya 30 BB, model kecil ya, kemudian mid cap ya. Ini model kerek yang sanggup 130 BB gitu teman-teman. Jadi lumayan gitu. Jadi ya paling enggak Acturus sudah menyediakan 2 mic ya. Jadi kita lebih enak buat kalau kita mau main di JO atau milisim. Kita tinggal nambah-nambahin lagi. Gitu teman-teman. Menurut saya ini oke sih, dalam arti ini merupakan salah satu pilihan yang bisa menjadi pilihan teman-teman semua. Tapi harganya jujur aja lumayan. Ini harga terakhir ya saya lihat di web itu masuk ke Indonesia yang jalur resmi itu kurang lebih di angka 12 jutaan teman-teman. Jadi silakan kalian pilih apakah worth it memiliki AK yang bahannya steel stem ya, dengan harga sekitar 12-an gitu. Itu terserah Anda, karena istilahnya kalau kita mau main ya airsoft itu menyesuaikan budget gitu. Tapi ini merupakan AK favorit saya karena bentuknya itu menurut saya bagus sih, simple
ya kan, depannya juga oke, nggak terlalu panjang outbarnya juga ya. Biasanya kan model-modelnya panjang ini, saya memang nggak begitu suka. Saya kalau model AK lebih seneng yang agak model-model agak buntek gitu teman-teman. Jadi cocok banget sih kalau saya cek. Ini kita cek, coba masukin. Nah, cocok banget ya. Kita putar balik. Oke. Keren, compact, kemudian masuknya masih ringan, hanya 3,5 kilo ya kan, FPS tinggi. Jadi ya mungkin perlu tambahan sedikit ini tenaga buat bermain. Jadi kalau saya pakai ini, tetap saya pakaikan sling teman-teman, tidak ada tambahan ini buat sling atau di bagian belakang. Ini ada buat QD slingnya. Gitu sih teman-teman, review AK K9 ini ya kan. Semoga ini menambah khasanah dari pengetahuan kalian semua tentang Arcturus ya. Kalau ada saran silakan tulis di komen, kritik boleh, nggak masalah. Kemudian share juga saya terima kasih. Jangan lupa subscribe, karena kalau kalian subscribe saya akan semakin semangat dan akan mereview unit-unit yang belum pernah saya review sebelumnya. Karena nanti ada beberapa, nanti ada unit-unit bagus juga ya, unit-unit Sultan. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai ketemu.